Wah, senang sekali nih udah hari Minggu lagi. Lause Mercy bisa kembali bertemu dengan kalian dan memimpin ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, ayo langsung lepasin dulu nih. Semua sudah siap kan? Sudah pakai baju yang rapi kan? Oke, kalau sudah, semua duduk yang manis ya. Kita sebelum memulai ibadah ini akan berdoa dulu. Yuk, kita siapkan tangan kita lipatkan tangan, kita tutup mata. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini kami bisa kembali untuk ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan lause-lause yang kami mimpin ibadah ini. Kiranya juga Engkau persiapkan hati setiap anak-anak kami di rumah dimanapun mereka berada. Kiranya kami dapat bersukacita untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau mulai pujian pertama kita. Nanti anak-anak semua ikut gerakan lause ya. Kita mau nyanyi Give All in My Lamp. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Make me fisher of men, keep me seeking. Make me fisher of men, I pray. Make me fisher of men, keep me seeking. Seeking souls till Jesus comes again. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me looking. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me searching. Keep me searching till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ya, gimana? Anak-anak udah keringetan belum? Yuk, sudah mulai keringetan nih. Tapi tetap semangat ya. Kita mau lanjut pujian penyembahan kita. Kita mau nyanyi Kawan-kawan, ingatlah selalu. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan,
di sini yang kalau mau makan, kalau mau bobo, sama pas bangun tidur pasti berdoa dulu. Ayo angkat tangan. Wah, semuanya nih kayaknya angkat tangan ya. Ya anak-anak, jadi selalu ingat ya, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa dulu. Seperti tadi, kita ibadah, juga kita berdoa dulu. Jadi jangan lupa ya. Oke, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa minta tolong kepada orang tua untuk dapat mentransferkan persembahan ke nomor rekening gereja. Oke, sambil memberikan persembahan, kita lanjut nyanyi pujian ya. Nyanyi, Bapak terima kasih. Persembahan yang dapat kami berikan sebagai rasa ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu dan juga dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar lagi kami mau juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami agar kami fokus dan bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu pujian kita yang terakhir ya anak-anak ya. Kita mau nyanyi Di Pintumu Ku Datang. Yesus berkata, di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Halo anak-anak, senang bisa berjumpa lagi ya. Selamat hari Minggu. Yuk, mari kita siap hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kembali hari ini kami dapat datang ke sekolah minggu, memuji Tuhan bersama-sama. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami dengan tertib, dengan sikap yang sopan dan yang baik, kami dapat mendengar cerita firman Tuhan dan kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan.
Tuhan berkati kami, berkati Lause. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak Lause menanya, siapa yang pernah pergi jalan-jalan keluar kota lalu nginap? Entahkah mungkin nginap di rumah nenek, atau di rumah paman, di rumah saudara, atau mungkin nginap di hotel. Kira-kira mau tidak anak-anak kalau tinggal selama-lamanya di sana? Wah, pasti satu saat kalian pengen pulang ke rumah sendiri, bukan? Bisa lagi ada di dalam kamar kalian, bisa ketemu teman-teman di rumah, bisa mungkin juga ketemu dengan hewan peliharaan, mungkin di rumah ada pelihara kucing atau pelihara dogi, ya. Apalagi kalau tempat yang kalian pergi atau tempat kalian menginap itu yang tempat yang tidak menyenangkan, pasti pengen cepat-cepat pulang ke rumah, bukan? Nah, anak-anak, ada seorang bapak dan juga teman-temannya juga seperti demikian, pengen pulang kembali ke daerah asalnya. Siapa nama bapaknya? Ezra. Ezra ini adalah orang berasal dari Yerusalem. Tapi pada saat itu Ezra dan teman-temannya itu berada di negeri Babel, negeri yang jauh dari daerah asalnya. Ngapain mereka di Babel? Lagi jalan-jalan? Bukan. Mereka di Babel itu lagi ditawan. Mereka hidup susah di sana. Nah, apalagi di Babel itu orang-orang tidak menyembah kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka itu menyembah patung-patung. Karena itu Ezra dan teman-temannya tidak suka tinggal di sana. Karena itu mereka ingin sekali cepat kembali pulang ke Yerusalem. Tapi anak-anak tahu tidak? Mereka tidak dengan mudah bisa kembali ke Yerusalem. Tidak bisa, saya mau pulang, bisa pesan tiket pesawat, atau naik kereta api, atau naik mobil. Gak bisa. Apalagi pada waktu itu, pada zaman Ezra hidup, itu belum ada namanya pesawat, mobil, kereta api belum ada. Perjalanan ditempuh dengan jalan kaki, atau naik keledai, atau naik kuda. Nah, anak-anak, jadi gak mudah. Mereka kalau periksa kembali ke Yerusalem, mereka harus mendapatkan izin dari raja. Kalau Raja Babel sudah mengizinkan, baru mereka bisa berangkat kembali ke Yerusalem. Lalu gimana caranya? Ezra dan teman-teman setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Ezra berdoa, minta supaya Tuhan dapat memberikan supaya raja memperbolehkan mereka bisa kembali ke Yerusalem. Tuhan mendengar doa Ezra. Apa yang terjadi? Raja kemudian memanggil Ezra dan berkata kepada Ezra, Ezra, kamu boleh pulang ke Yerusalem. Dan kamu boleh mengajak teman-temanmu untuk pulang ke Yerusalem. Wah, Ezra begitu senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh raja. Dan anak-anak tahu, bukan hanya raja mengizinkan Ezra dan teman-temannya kembali ke Yerusalem, tapi raja juga memberikan atau membekali mereka dengan banyak emas dan perak. Raja berkata, ini ada emas, ini ada perak, kamu bawalah ke Yerusalem untuk membangun tembok di Yerusalem. Ezra begitu sangat senang. Kemudian setelah itu Ezra pergi ke teman-temannya dan berkata, hei teman-teman, saudara-saudaraku, kita akan pulang ke Yerusalem. Siapa yang mau ikut? Saya mau ikut pulang. Lalu mereka berkata, apakah sudah diizinkan oleh raja? Ya, sudah diizinkan oleh raja. Nanti siap-siap kita akan bertemu di Sungai Ahawa, ya, Sungai Ahawa, ya, Sungai Ahawa. Teman-teman yang langsung bilang, baik, kami akan bersiap-siap. Nah, singkat cerita dia anak-anak, semua
Ezra dan teman-temannya bersiap-siap untuk kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di Sungai Ahava dan kemudian di situ Ezra berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, kita sekarang akan berangkat ke Yerusalem. Tapi perjalanan kita tidak ada tentara yang mengawal kita. Kita tidak punya senjata juga. Perjalanan kita jauh dan pasti ada banyak bahaya. Mari kita berdoa dan berpuasa. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai, menjaga kita supaya kita bisa selamat sampai di Yerusalem." Teman-teman Ezra semua setuju dan mereka berdoa, berpuasa, ya. Puasa, mereka tidak makan, tidak minum pada waktu itu selama 3 hari. Mereka mempersiapkan diri, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta Tuhan kiranya boleh menjagai, menyertai mereka di dalam perjalanan, supaya mereka tidak dihalau oleh musuh atau apapun juga. Mereka dapat tiba dengan selamat di Yerusalem. Nah, anak-anak, setelah selesai mereka berdoa, Ezra memilih 12 daripada imam, ya, orang Yerusalem itu kemudian membawa, ya, emas dan perak yang diberikan oleh raja, dan mereka mulai berjalan. Mereka berjalan tanpa ada pengawal tentara, tanpa ada senjata, tapi anak-anak tahu ada Tuhan yang menjagai mereka, sehingga mereka tetap tenang karena ada Tuhan yang menjagai mereka. Akhirnya mereka dapat tiba di Yerusalem dengan selamat. Ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka begitu bersukacita. Terima kasih Tuhan karena sudah menjaga dan menyertai kami. Dan apa yang kemudian mereka lakukan? Ezra memanggil saudara-saudaranya. Dia membawa mereka semua ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dan ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban, ya, persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur mereka karena Tuhan sudah menjaga, menyertai mereka selama perjalanan dari Babel sampai tiba di Yerusalem dengan selamat. Nah, anak-anak, luar biasa bukan? Tuhan itu Tuhan yang mendengar doa, dan Tuhan itu Tuhan yang menjagai setiap kita. Sama seperti Ezra, kita pun dapat meminta penyertaan Tuhan. Kalau kita akan melakukan perjalanan mau kemana pun, entahkah itu jarak dekat, jarak yang jauh, misalnya ke sekolah minggu, ya, atau mau jalan-jalan, mungkin pergi liburan, kemana pun, kita berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan daripada Tuhan. Tuhan itu mendengar doa. Dalam Mazmur 4 ayat 2c yang menjadi ayat hafalan kita berkata, "Kasihanilah aku dan dengarlah doaku." Nah, anak-anak, biar kita boleh menjadi seperti Ezra. Kita selalu mau berdoa kepada Tuhan. Kita selalu meminta pertolongan, penyertaan daripada Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu mau mendengar doa kami, dan Tuhan yang selalu menjagai kami. Sama seperti Ezra yang Tuhan sudah jagai, yang Tuhan sudah sertai ketika mereka mau pulang ke negeri asal mereka. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu juga rajin berdoa kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan sayang dan selalu mengasihi kami. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melukis menyerupai Papa Ezra. Teman-teman bisa memakai spidol
spidol atau cat air di rumah. Nah, bisa dikasih janggut nih wajahnya, atau bajunya bisa disiap. Nggak usah ada pakai kancing. Ya, masih tunggu ya.